Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Kali ini kami berkesempatan untuk datang ke Jogja dan mencoba langsung salah satu LSUV terbaru Suzuki yang sudah disuntik teknologi mild hybrid, yaitu XL7 2023. Sebenarnya kami sudah membuatkan video first impressionnya, dan kali ini kami akan fokus kepada bagaimana rasa berkendaranya dan juga bagaimana rasa dari teknologi mild hybridnya, karena diklaim dia memiliki beberapa keuntungan. Simak terus video ini. Oke, sebenarnya kami sudah membuatkan video first impression perubahan apa saja yang terjadi pada XL7 ini. Waktu itu direview oleh Bang Bonte, Anda bisa klik link di atas, dan kami akan fokus kepada rasa berkendara ya. Tapi nggak apa-apa, kita sedikit meng-highlight apa saja perubahan yang ada di mobil ini. Bisa dilihat yang paling terlihat perubahannya atau ada yang baru di mobil ini, yaitu warna eksteriornya yang kini menggunakan warna yang sedang hits di Jepang, yaitu Ivory Savannah. Kalau di Honda itu namanya Senkaki ya. Tapi ya agak beda sih sebenarnya catnya, tapi ya lagi model nih, cat warna ini nih. Kemudian untuk bagian depannya sebenarnya lampu ini masih sama dengan versi terdahulu, dia masih menggunakan LED. Yang paling terlihat perubahan ini nih. Grillnya dia desainnya berubah, dia warna hitam. Kalau yang di bagian, kalau sebelum facelift itu dia menggunakan warna chrome untuk bagian tengahnya. Sekarang kita beralih ke bagian sampingnya. Secara overall itu masih sama sebenarnya, hanya saja perubahan warna dari velgnya. Velgnya masih menggunakan diameter yang sama dan bannya pun juga sama, 195/60 ring 16, dan dia juga sudah menggunakan warna dual tone sama dengan pendahulunya. Nah, untuk bagian belakang secara overall itu masih sama, seperti lampu, kemudian masih dari rear fogger, bumper desainnya masih serupa dengan versi sebelum facelift, tetapi dia ada penambahan sedikit aksen chrome di bagian sini dan juga di bagian sini. Jadi ya terkesan sedikit elegan dibandingkan sebelum facelift. Tetapi ada satu perbedaan detail, yaitu ini nih, logo Alfa-nya, emblemnya, kalau dulu dia berwarna merah di bagian A-nya, kini berwarna biru karena sesuai dengan temanya, yaitu kendaraan elektrifikasi atau hybrid yang biasanya banyak tuh aksen-aksen biru seperti ini. Kemudian kalau di sebelum facelift, dia XL7-nya ada di bagian sini, Alfa-nya di bagian sini. Atau kebalik gitu. Nggak, Alfa ini kalau nggak salah di sini, XL7 di sini. Sekarang XL7 dan Alfa di bagian sini, hybridnya ada di bagian kanan, karena ya namanya mobil hybrid, varian hybrid harus ditonjolkan gitu untuk variannya. Oke, karena video kali ini lebih fokus kepada rasa first drive-nya, maka langsung saja kita gas XL7 facelift ini untuk mengelilingi kota Yogyakarta. Seberapa hebat, seberapa irit dari sistem hybridnya, kita cari tahu. Let's go. Ya, kalau berbicara nuansa sih sebenarnya tidak ada yang berbeda ya dengan XL7 sebelum facelift, dan juga dengan R3 tuh rasanya mirip-mirip gitu. Posisi berkendara sama, kemudian interior juga mirip. Apalagi ini ada seserat aksen-aksen yang baru ini nih. Ini rasanya mirip dengan R3 yang hybrid. Jadi ya karena penyegaran dari XL7 hybrid ini berfokus pada teknologi ya. Dia menggunakan teknologi mesin mild hybrid. Ya, jadi soal rasa berkendara dan nuansa itu rasanya masih sama. Sama dengan nuansa berkendara dan juga posisi berkendaranya. Untuk suspensinya memang dia tidak ada perubahan rasanya itu dibandingkan dengan XL7 sebelum facelift. Jadi dia kalau dibandingkan dengan R3 rasanya memang sedikit lebih dewasa, memang dia sedikit lebih kaku, tapi masih nyaman. Untuk pengendalian juga rasanya masih sangat akurat untuk sebuah LSUV, karena mobil ini mungkin karena ground clearance-nya dia tidak lebih tinggi dibandingkan dengan para rival-rivalnya, maka dia untuk pengendaliannya yang paling akurat di kelas
LSUV. Tetapi kenyamanan juga tetap terjaga dengan baik di mobil ini. Oke, untuk mekanisme mild hybrid sebenarnya dia mirip dengan R3 dan juga dengan Grand Vitara, tetapi dia lebih mirip ke R3 karena mesin itu benar-benar sama. Hanya saja di Suzuki SL7 ini dia kapasitas baterainya bertambah. Jika di R3 itu 6 ampere hour, di SL7 ini dia 10 ampere hour. Dan pihak PT Suzuki Indomobil Sales mengungkapkan dengan penambahan daya baterai itu dia bisa menyerap energi lebih banyak dan menyebarkan energi lebih baik. Ketika misalkan idle start stop itu berfungsi, dia bisa aktif lebih lama untuk mengaktifkan beberapa perangkat elektronik ya, seperti misalkan head unit, kemudian AC, dan itu bisa durasi lebih lama jika dibandingkan dengan R3. Jadi ketika idle start stop engine menyala, aktif, mesin mati, nah tentu ketika durasi itu lebih lama maka konsumsi bahan bakar itu bisa lebih irit. Kemudian mobil ini juga masih dilengkapi dengan integrated starter generator. Sebenarnya dia fungsinya ada 3. Jadi yang pertama adalah dia akan membantu dorongan tenaga, jadi konsumsi bahan bakarnya bisa lebih irit. Kemudian yang kedua adalah dia akan melakukan dekselerasi dan regenerative braking. Jadi dengan regenerative braking tersebut, daya baterai itu bisa diambil dari energi kinetis yang dihasilkan oleh regenerative brakingnya. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya ketika fitur idle start stop itu berfungsi dan mesin menyala, dia tidak akan menimbulkan efek cranking gitu. Dia starter lebih halus. Itu adalah fungsi integrated starter generator. Tapi sama dengan di R3 sebenarnya. Yang paling terasa di mobil ini adalah justru performa mesinnya, karena dia dibantu oleh ISG tadi atau motor listrik ringan yang membantu putaran mesin lebih enteng. Jadi nih ketika menekan gas yang setengah 50% throttle gitu ya, itu rasanya lebih effortless gitu, lebih instan dibandingkan dengan SL7 yang belum hybrid. Apalagi kita berada di Jogja dan rutenya itu kemarin tuh di Gunung Kidul, jadi jalanan rada menanjak. Itu terasa sekali ketika mesin berpadu dengan motor listriknya, ketika daya baterai itu cukup dan ketika daya baterai itu kurang dan dia hanya mesin konvensional bekerja, tidak dibantu dengan motor listrik, itu rasanya cukup signifikan gitu perbedaannya. Jadi memang kesimpulannya, mild hybrid pada SL7 ini sama dengan R3, jadi dia terasa lebih pada performanya justru. Tapi konsumsi bahan bakar ya nanti kita akan ketahui. Karena kita banyak sekali rute yang menanjak, kemudian berliku-liku. Tapi yang saya highlight adalah rute yang menanjak. Selain dia bantuan dari tenaga motor listrik ringannya atau tenaga dari ISG-nya itu, salah satu hal yang sebenarnya menyenangkan adalah transmisi matic konvensionalnya yang begitu sigap. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan pesaingnya yang sudah menggunakan CVT, yang lebih mengutamakan kehalusan berkendara, lebih mengutamakan keefisiensian bahan bakar, rasanya kalau mengarungi jalanan yang menanjak, yang terjal, matic konvensional itu terasa enak gitu, terasa effortless dan juga lebih sigap dibandingkan CVT. Ya, jadi kita tahu kenapa Suzuki tetap mempertahankan transmisi otomatis konvensional dibanding mengubah ke transmisi CVT seperti para rival-rivalnya. Ya seperti biasanya ya, ATPM Suzuki itu kalau acara media test drive itu selalu mengadakan pengetesan bahan bakar. Tetapi bukan menggunakan MID, melainkan dia menggunakan metode full to full. Nah, saat ini mobil masing-masing peserta itu tangki bahan bakar disegel. Jadi pertama kali saat kita berjalan itu mobil sudah diisi bahan bakar penuh, kemudian disegel dan akan dibuka segel dan diukur konsumsi bahan bakarnya pada nanti malam rasanya. Jadi nanti saya akan VO berapa hasil dari konsumsi bahan bakar SL7 hybrid ini berdasarkan metode full to full dan rute di sekitaran kota Yogyakarta.
Hasil pengetesan konsumsi bahan bakar full to full XL7 ini mencapai 13,8 km per liter. Angka tersebut kami nilai cukup baik, mengingat trek yang ditempuh cukup variatif, mulai dari kepadatan dalam kota Yogyakarta, jalan pedesaan Bantul, hingga jalan perbukitan Gunung Kidul. Ditambah lagi, gaya berkendara kami tidak sepenuhnya menerapkan prinsip eco driving. Ya, ada 3 fitur baru, 4 sebenarnya, ada 4 fitur baru di mobil ini. Yang pertama adalah XL7 sudah dilengkapi dengan auto headlamp, jadi dia ketika misalkan mobil masuk ke keadaan yang gelap, dia akan membaca dan headlamp akan menyala secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah Follow Me Home Lights. Itu juga sebenarnya sama dengan Suzuki R3. Jadi ketika Anda masuk ke dalam rumah misalkan dan Anda belum menyalakan lampu, ketika Anda mengendarai mobil ini kemudian Anda berhenti, Anda tinggal menarik tuas stok dari headlamp ini, menahan sekitar 3 detik kalau tidak salah. Nah, dia akan menyala selama 10 detik untuk memandu Anda berjalan ke rumah yang gelap. Kemudian yang ketiga adalah ini dia dilengkapi dengan e-mirror. Sebenarnya e-mirror ini sudah lama, sudah ada di XL7 sejak pertama kali meluncur di Indonesia. Tetapi yang sekarang ini lebih high definition rasanya dan dia bisa dioperasikan secara touchscreen. Ini lebih menyenangkan dan ya sama sih seperti pendahulunya, dia juga sudah dilengkapi dengan mekanisme recording, jadi rasanya itu mirip dashcam ya, si e-mirrornya ini. Dan yang terakhir adalah cruise control. Ya, jadi ini salah satu penambahan fitur pada XL7, tetapi bukan fitur adaptive cruise control yang mainkan cruise control biasa, karena memang R3 dan XL7 belum dilengkapi dengan fitur radar ADAS. Ya, memang kami belum bisa merasakan mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, tapi ada 1-2 kelemahan yang kami rasakan di mobil ini. Yang pertama adalah head unitnya. Dia sudah canggih sebenarnya, sudah ada konektivitas Bluetooth, tapi dia belum ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dia bisa sebenarnya mirroring dari smartphone Anda, tetapi ketika Anda akan melakukan mirroring handphone Anda ke smartphone ke head unitnya, itu harus menginstal aplikasi dan rasanya itu agak rumit gitu, nggak gampang. Kemudian yang kedua adalah yang selalu terjadi pada model-model mobil Suzuki adalah dia tidak dilengkapi dengan fitur auto door lock. Jadi ketika Anda menggunakan mobil ini berjalan, Anda harus ingat untuk mengunci pintunya secara manual. Oke, jadi begitulah hasil first drive kami terhadap Suzuki XL7 2023. Memang teknologi hybrid ini memberikan beberapa keuntungan tentunya untuk konsumsi bahan bakarnya, dan juga Suzuki mengklaim bahwa emisi gas buang mobil ini lebih baik dibandingkan versi non-hybrid. Nah, rasanya tidak sabar untuk mengetes mobil ini dalam jangka panjang karena kami akan mengetes konsumsi bahan bakarnya berdasarkan metode kami di Auto Driver. Oke, jadi begitulah videonya. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.